Pemirsa, DPR bersama pemerintah resmi menyepakati sejumlah poin krusial untuk menjamin layanan kesehatan bagi peserta penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan. Hal ini menyikapi banyaknya keluhan dari pasien penyakit kronis, khususnya pasien gagal ginjal yang terancam kehilangan nyawa setelah status kepesertaan penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan mereka mendadak dinonaktifkan tanpa adanya pemberitahuan. Nah, pemirsa, kondisi ini membuat sejumlah pasien tidak bisa menjalani prosedur cuci darah yang bersifat vital. Lalu mengapa PBI BPJS Kesehatan dinonaktifkan? Kita ke grafis yang pertama. Berdasarkan landasan aturan pemirsa, penonaktifan PBI sebenarnya bukan kewenangan dari BPJS Kesehatan, melainkan ditetapkan melalui SK Menteri Sosial nomor 3/HUK/2026 yang berlaku mulai Februari 2026. Nah, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melakukan penyesuaian dan juga pembenahan data penerima bantuan sosial melalui data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Nah, peserta yang tidak lagi memenuhi syarat otomatis tidak diaktifkan sebagai PBI. Inilah yang kemudian pemirsa menimbulkan banyak sekali keluhan karena banyak pasien kronis yang akhirnya terhambat menjalani pengobatan terdampak tiba-tiba dinonaktifkan. Nah, kemudian Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan dalam rapat konsultasi bersama dengan DPR dan pemerintah untuk melakukan reaktivasi Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN otomatis sementara selama 3 bulan sambil melakukan juga validasi data para penerima untuk merespon penonaktifan kepesertaan 11 juta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Nah, Menkes ini juga mengatakan bahwa dari 11 juta orang yang JKN-nya dicabut, ada sekitar 120 ribu peserta dengan riwayat penyakit katastropik dan juga ada 12 ribuan pasien yang melakukan hemodialisis atau cuci darah yang terdampak. Nah, lalu benarkah perbaikan data penerima PBI BPJS Kesehatan ini dilakukan karena banyak ditemukan penerima yang tidak tepat sasaran? Kita ke grafis yang berikutnya. Jadi pemirsa, menurut Menteri Sosial Gus Ipul mengungkap bahwa fakta yang mengejutkan terkait dengan penyaluran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan sepanjang tahun 2025. Jadi dalam rapat konsultasi di DPR pada 9 Februari bersama dengan Menkes, kemudian juga Menteri Keuangan dan juga Bappenas, Kementerian Sosial ini mencatat bahwa alokasi penerima PBI BPJS Kesehatan pada tahun 2025 itu mencapai 96,8 juta jiwa. Namun pemirsa, banyak yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan data Kemensos, sebanyak 54 juta jiwa dari kelompok desil 15 ini justru belum mendapatkan akses PBI BPJS Kesehatan. Nah, sebaliknya, terdapat sekitar 15 juta jiwa dari kelompok masyarakat mampu atau orang kaya yang tercatat sebagai penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Nah, lalu bagaimana soal alokasi anggaran PBI BPJS Kesehatan dari pemerintah ini? Kita ke grafis berikutnya, pemirsa. Jadi menurut Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan bahwa Kementerian Keuangan itu telah mengalokasikan sebetulnya subsidi iuran PBI program JKN lebih dari 56 triliun rupiah. Jadi anggaran ini pemirsa sudah masuk daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA Kementerian Kesehatan dan juga sudah bisa digunakan. Nah, selain itu masih ada 10 triliun lagi anggaran Kementerian Kesehatan yang masih diblokir dan menunggu proses untuk bisa digunakan. Sehingga Purbaya juga menegaskan bahwa pemerintah itu masih punya anggaran yang cukup tentunya untuk membiayai program PBI JKN. Nah, Menteri Keuangan mengatakan bahwa siap mendukung program ini dengan sepenuh hati asal clear. Saya bayar tapi uangnya tidak jelas untuk apa. Nah, oleh karena itu untuk divalidasi kembali data yang sesuai dan tepat sasaran. Nah, dari rapat yang digelar DPR dan pemerintah terkait perbaikan tata kelola jaminan sosial kesehatan terintegrasi. Rapat ini kemudian pemirsa menyepakati ada 5 poin dengan 1 poin krusial. Kita ke grafis berikutnya. Jadi pemirsa, rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan bahwa kesimpulan paling krusial adalah poin ini adalah poin pertama di mana DPR dan pemerintah itu sepakat dalam jangka waktu 3 bulan ke depan bahwa semua layanan kesehatan itu tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan oleh pemerintah. Kemudian ada 4 poin lainnya, kita ke grafis berikutnya.
Bahwa kesepakatan DPR dan pemerintah ini sepakat selama 3 bulan ke depan Kementerian Sosial, pemerintah daerah, kemudian Badan Pusat Statistik dan juga BPJS Kesehatan itu melakukan pengecekan dan juga pemutakhiran data desil dengan data pembanding yang terbaru. Kemudian juga memaksimalkan untuk anggaran jaminan kesehatan yang dialokasikan dalam APBN itu agar tepat sasaran dan tentunya ini harus berbasis data yang akurat. Kemudian kita ke poin berikutnya, di mana DPR dan pemerintah itu sepakat agar BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi dan juga memberikan notifikasi ke masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI dan PBPU Pemda. Nah, poin yang kelima, berdasarkan kesepakatan ini bahwa terus melakukan perbaikan tata kelola jaminan kesehatan nasional menuju ekosistem satu data terpadu. Nah, pemirsa, dari kejadian ini semoga ke depan jika ada perbaikan data, maka utamakan terlebih dahulu sosialisasi kepada masyarakat dan koordinasi yang terintegrasi dengan semua rumah sakit agar tidak menghambat tentunya ribuan pasien, khususnya pasien kronis yang membutuhkan pengobatan rutin seperti pasien hemodialisis atau cuci darah. Nah, ke depan jangan sampai perbaikan data kembali mengancam pasien kehilangan nyawa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.